Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Valua Gurusya TV. Kali ini kita membahas 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara boleh membacakannya masing-masing. Saya tidak perlu lagi bacakan untuk menghemat waktu kita. Semestinya kita sudah baca ya. Sebenarnya bukan hanya ayat 22 sampai 25 saja. Kalau boleh itu baca semua surat 1 Petrus dari pasal 1 sampai pasal 5 ya. Dan itu penting untuk membantu kita memahami secara utuh apa maksud daripada penulis untuk memberikan surat ini kepada mereka waktu itu, dan apa relevansinya, korelasinya dengan kehidupan kita di zaman ini. Nah saudara, tentunya kita tidak terlepas dari Yesaya 40, karena ayat 24 sampai 25 itu adalah kutipan si penulis 1 Petrus tentang Yesaya pasal 40, khususnya di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, dan tentunya kita mengingat kondisi atau situasi orang-orang Israel pada zaman itu di dalam pembuangan di Babel, maka Yesaya memberikan pengharapan atau memberitakan berita kebenaran kepada mereka bahwa mereka harus terus bergantung kepada firman Allah, karena semua baik pemerintah Babel atau raja-raja yang telah menguasai kehidupan mereka di zaman itu, bahkan siapapun dia, termasuk juga orang-orang Israel, diingatkan oleh Yesaya bahwa kita harus tahu, kita harus mengerti semua ciptaan, siapapun dia, raja-raja, penguasa-penguasa, bahkan kita juga secara pribadi-pribadi, kita itu diumpamakan seperti rumput yang hari ini mungkin ada, esok sudah tidak ya. Yang pagi ini mungkin mekar seperti bunga, tadi sudah disinggung di situ, dan sore hari sudah gugur dan layu. Jadi di dalam dunia ini tidak ada yang abadi ya. Dalam dunia ini, sekali lagi, dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Yang kekal dan abadi itu adalah firman Allah. Firman Allah. Nah, penulis 1 Petrus menyinggung soal firman Allah yang kekal ini. Dia mengaitkan itu, atau dia mengingatkan kita itu tentang firman Allah ini ya Yesus Kristus ya. Firman yang menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia. Dan itulah yang kita ingat di acara Natal kemarin ini kan. Nah, pada tanggal 25 Desember kemarin kita mengingat peristiwa Natal. Ya, Sang Logos yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, yang telah merelakan dirinya datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Bukan hanya datang sebagai bayi kecil ya, yang lahir di Bethlehem, tapi dia juga mengerjakan proses penebusan, tindakan penebusan. Kematiannya di atas kayu salib itu menandakan murka Allah yang telah ditanggungnya, dan kebangkitannya juga dari antara orang mati itu juga menandakan kemenangannya dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa dunia ini. Nah, Yesus Kristus ini yang terus diberitakan oleh para rasul. Penulis 1 Petrus katakan itu adalah Injil yang menyelamatkan. Nah, ini sejajar dengan apa yang Paulus katakan ya dalam surat Roma, bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang memberikan keselamatan, yang menyelamatkan kita. Kenapa?
1 Petrus tadi katakan di situ bahwa firman yang telah melahirbarukan kita. Ya. Saya bacakan ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Itu di ayat 23. Jadi firman Allah ini itu berkuasa untuk melahirbarukan kita. Nah, saudara perlu mengerti, lahir baru itu pernah diungkapkan oleh Yesus kepada Nikodemus kan di dalam Yohanes pasal 3, ketika Nikodemus datang untuk bertanya, "Guru, bagaimana caranya saya mendapatkan kehidupan kekal?" Lalu Yesus memberikan jawaban, "Engkau harus dilahirkan kembali." Nikodemus bingung, dia pikir seperti apa yang dipikirkannya. Oh, berarti saya kembali ke perut ibuku, lalu aku dilahirkan kembali. Yesus mengobok-obok pertanyaannya itu. Yesus mengatakan, "Waduh, engkau yang adalah guru di Israel, selama ini engkau begitu berani mengajar di depan banyak orang. Tapi esensi yang paling penting, inti daripada ajaran Tuhan yang paling penting, tentang kehidupan yang kekal, yang seperti yang Anda tanya, Anda sendiri tidak mengerti. Satu-satunya cara engkau boleh menikmati kehidupan kekal, engkau harus dilahirkan kembali." Sekali lagi, dilahirkan kembali. Apa maksudnya ini? Dilahirkan kembali artinya, Bapak Ibu, secara sederhana itu artinya, hati kita ini remuk. Hati kita ini mengakui keberadaannya. Kita harus dengan sadar menerima keberadaan kita, mengakui bahwa kita berdosa, kita najis, kita kotor, kita terlalu banyak dosa. Dan hal itu tidak bisa memberikan kita peluang untuk mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Karena kita tidak layak. Oleh karena keberadaan kita yang hina, yang kotor. Dan hati kita harus menyadari itu, mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan di sisi yang lain, hati yang seperti itulah yang menyadari tentang kebutuhannya akan anugerah Tuhan. Hanya orang-orang seperti itu yang mampu merasakan bagaimana butuhnya dia tentang anugerah Tuhan. Ya, makanya si penulis Mazmur katakan kan, hati yang hancur tidak akan kau anggap hina ya Allah. Ya, hati yang remuk tidak dianggap hina. Artinya hati yang menyadari keberadaannya yang berdosa, dan dengan dia sadar tentang keberadaannya yang tidak mampu menyelamatkan diri. Di sisi yang lain dia juga menyadari betapa dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dan penulis daripada 1 Petrus ini memberikannya penegasan kepada kita itu bahwa itu Yesus Kristus, ya, firman Allah, Sang Logos yang telah hadir dalam dunia ini. Immanuel, ya, yang bermurah hati menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali artinya mengalami pembaharuan hidup. Ya, kalau selama ini dia suka berbuat dosa, hari ini setelah dia di dalam Tuhan, setelah dia dilahirkan kembali, dia tidak suka lagi berbuat dalam dosa. Ya. Jadi selama 1 tahun ini ya, hari ini kita mengakhiri tahun 2020. Ya, kalau engkau benar-benar Kristen, engkau harus berubah. Kalau engkau benar-benar sudah dilahirkan kembali, engkau harus berubah. Jadi kelahiran kembali itu artinya hatinya disentuh oleh firman, dan dia bertobat, dan sekarang dia hidup dalam terang. Dia tidak lagi suka berbuat dosa, dia tidak lagi suka melakukan yang jahat. Dia tidak lagi suka untuk menyakiti orang lain. Makanya tadi di ayat 22 kan di situ disinggung. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi sekarang orientasi hidupnya bukan lagi diri sendiri, bukan lagi kesenangan diri sendiri, bukan lagi soal semua adalah kebutuhan diri sendiri. Tapi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali melihat hidupnya, bahwa hidupnya sekarang bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi justru untuk Tuhan dan untuk orang lain. Ya, makanya Petrus tadi katakan di situ, saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, itu tanda kan, tanda kehidupan orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Ya. Jadi orang yang sudah lahir baru itu tidak menganggap dosa sebagai sebuah kebanggaan, Bapak Ibu. Tidak lagi. Dia begitu malu, dia begitu menyesal, dia begitu kecewa dengan dosa-dosanya. Dan sekarang dia mau hidup di dalam pimpinan daripada Allah. Dia mau hidup di dalam ketaatan, dia mau hidup di dalam kebenaran. Dan itulah yang ingin saya sampaikan juga ya kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Mari dalam menyongsong tahun yang baru ini, jangan hanya tahunnya yang baru, tapi hidup kita juga boleh baru di dalam Tuhan. Artinya tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua hal-hal yang jelek-jelek, hal-hal yang tidak memperkenan hati Tuhan, dan hiduplah di dalam situasi yang baru. Hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Lebih lagi di dalam melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Lebih lagi di dalam melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di tahun yang baru. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita untuk itu. Firman Tuhan yang terus menjadi pegangan kita untuk itu. Sehingga kita tetap kuat menjalani kehidupan ini sampai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tahun depan, mari gantungkan pengharapan kita hanya kepada Kristus, Sang Empunya kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.